Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini 21 April kita memperingati Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk semua wanita atau perempuan di seluruh Nusantara gitu ya. Kalau kita ngomongin wanita atau perempuan era masa kini, ini tantangannya banyak banget, challenge-nya banyak banget. Apalagi di masa pandemi ya. Jadi ibu rumah tangga, cek. Kemudian jadi wanita karir, cek gitu ya. Kemudian usaha juga cek gitu. Kemudian yang paling sering banyak terjadi sekarang adalah apalagi yang udah punya anak-anak gitu ya. Jadi guru dadakan untuk anaknya yang sekolah online. Pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa multitasking dan tantangannya apa saja? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu perempuan multitasking. Nah kalau kita ngomongin tentang perempuan multitasking, apalagi masa pandemi gitu ya, ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Harus bisa ngurus A, B, C, D, E, F sampai Z gitu. Banyak banget yang harus diurus sama seorang perempuan, apalagi kalau sudah berumah tangga. Nah hari ini narasumber pertama kita ini adalah seorang perempuan yang sangat luar biasa. Nah siapa dia? Karena dia sebenarnya sangat luar biasa multitasking. Kami akan ngobrol-ngobrol dengan beliau sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya ya kita sudah membahas sosok perempuan multitasking yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita sekarang sedang memperingati Hari Kartini 21 April. Nah ini menjadi PR besar untuk kita, terutama untuk perempuan menjadi perempuan yang multitasking. Itu gimana caranya? Challenge-nya seperti apa? Nah untuk membahasnya ini sudah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan salah satu sosok perempuan inspiratif yang super multitasking, sangat luar biasa ya. Kita langsung sapa, ada Dr. Gigi Oktri Manesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mat, apa kabar? Alhamdulillah, puasa dok? Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya. Oke dok, hari ini Hari Kartini. Aku mau ngucapin dulu nih selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia khususnya Dr. Oktri. Terima kasih. Oke dok, hari ini kita akan membahas nih temanya adalah perempuan yang multitasking. Ini bukan perkara yang mudah. Mungkin mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan kan gitu ya. Nah ini harus benar-benar mencari sosok-sosok perempuan yang sangat luar biasa, yang inspiratif, multitasking, yang harus bisa ngebagi waktunya, time manajemennya itu sangat luar biasa dan tidak semuanya pasti bisa. Nah ini kan Dr. Oktri salah satu sosok yang sangat luar biasa menginspirasi nih, multitasking banget, banyak banget yang dilakukan. Kalau kita follow Instagramnya kan banyak banget yang dilakuin, tuh kayak punya 1000 nyawa kayaknya ya, 1000 cloningan gitu. Nah pertanyaannya sekarang kegiatannya aktif di mana aja sih dok? Oke, jadi terima kasih Mas Mat atas undangannya hari ini. Kalau dibilang sibuknya apa setiap hari, pastinya masih sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari 2 orang anak, juga sebagai entrepreneur dan dokter gigi tentunya. Oke, ini banyak banget ya. Ibu dari 2 anak, entrepreneur, dokter gigi, semuanya dilakuin gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya kan pasti ada suami, ada anak 2, ada usaha, praktek dokter gigi juga, banyak banget gitu kan ya. Itu gimana cara bagi waktunya dok? Iya, jadi sebenarnya tadi yang Mas Mat bilang di awal gitu, kelihatannya enak gitu ya, tapi sebenarnya agak sulit dilakukan. Benar, jadi saya memang harus bentuk polanya, kebiasaannya. Dan kalau saya membiasakan misalnya detailnya setiap hari, bangun lebih pagi pastinya, terus sebelum anak-anak dan suami bangun, mempersiapkan kebutuhan mereka, mereka bangun, ngurusin mereka gitu kan, waktunya buat di rumah. Nah baru setelah siang, ketika dibutuhkan di pekerjaan, saya baru berangkat kerja. Nah gimana caranya setelah kerja harus langsung pulang lagi, ngurusin anak lagi. Jadi kalau bisa sebelum sore atau malam harus sudah di rumah lagi, ada buat mereka, bukan hanya secara fisik tapi juga secara pikiran dan hati. Karena kan biasanya fisik ada sama mereka gitu, tapi pikiran dan hatinya masih di pekerjaan. Nah itu challenge-nya memang di situ.
Oke, challenge-nya adalah bagaimana kemudian apa yang ada di kantor, apa yang ada di usaha, apa yang ada di rumah jangan dicampur aduk gitu ya dok ya? Benar, harus profesional. Harus profesional. Nah pertanyaannya hmm? Kapan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak, tapi juga harus profesional di saat kita dibutuhkan di pekerjaan, di kantor, harus bertemu dengan orang, meeting dengan tim dan sebagainya. Oke, ini sangat luar biasa gitu ya, time manajemennya harus benar-benar strict gitu ya dok ya. Nah ini kan oke lah, misal nih banyak sekali perempuan Indonesia yang punya berbagai macam urusan, entah urusan A, B, C sampai Z lah gitu, seperti dokter Oktri juga gitu. Yang menjadi challenge-nya adalah membuat skala prioritas gitu. Ketika kita punya A sampai Z banyak banget, kadang-kadang kita malah jadi mess up sendiri gara-gara nggak bisa menentukan skala prioritas kan, semuanya jadi disorganized gitu, jadi acak-acakan gitu. Nah kalau dokter Oktri sendiri gimana sih cara membuat skala prioritas supaya semuanya ini ya sesuai deadline-nya masing-masing dan sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan akhirnya outputnya juga bagus gitu, nggak ada yang terbengkalai satu sama lain gitu dok. Oke, kalau kita bicara skala prioritas sebenarnya balik lagi ke mimpi kita apa. Mimpi kita sebagai seorang wanita itu mau seperti apa? Apakah memang benar-benar mau full time jadi ibu rumah tangga misalnya, ataukah mau sambil bekerja, ataukah mau keduanya gitu. Nah itu yang harus di set up dulu di awal, goals-nya nih mau seperti apa. Kalau untuk saya sendiri memang dari awal mungkin karena role modelnya ibu adalah ibu rumah tangga gitu, jadi mikirnya kayak oke, nanti mau jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah membawa sampai posisi seperti hari ini gitu. Jadi fokusnya sekarang untuk saat ini memang untuk ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya kalau kita bicara 8 tahun yang lalu waktu saya bangun bisnis itu benar-benar fokusnya di pekerjaan gitu. Jadi waktu itu kita benar-benar dari segi waktu, pikiran itu fokus bangun usaha dulu. Nah, sampai settle di situ saya bangun support system. Jadi sampai hari ini ketika ada atau nggak ada saya, usahanya tetap bisa berjalan gitu. Jadi mungkin bagi para wanita di luar sana, start up dulu nih goals-nya mau apa, mimpinya gimana. Karena dari situ baru akan menghasilkan output yang sesuai seperti yang kita inginkan. Gitu. Karena saya percaya sih orang bisa itu karena terbiasa. Kalau kita biasa melakukan pola yang sama, lama-lama itu akan menjadi terbiasa. Seperti itu. Oke, bisa karena biasa gitu ya. Biasa, orang hebat karena terlatih gitu. Oke, jadi kita akan lebih menghargai orang yang prakteknya selama 1000 tahun satu jurus daripada 1 tahun tapi 1000 jurus gitu ya. Lebih fokus pada yang 1000 tahun tapi 1 jurus. Ini sangat luar biasa, ilmu baru nih dari dokter Oktri. Nah pertanyaannya kemudian ini masalah klasik nih. Kemudian dialami oleh seluruh ibu-ibu rumah tangga yang punya suami dan anak. Pernah nggak suami atau anak itu ngeluh, aduh gitu kan, bunda atau mama ini kok sibuk banget di luar, waktu buat kita kapan nih? Nah gitu, ada nggak kadang-kadang keluar ucapan seperti itu? Oke, kalau kebetulan suami kan juga menjalankan usaha yang sama gitu ya, walaupun dengan ranah yang berbeda. Tapi alhamdulillah dari segi jadwal kita saling support dari segi waktunya. Tapi kalau anak dulu mungkin waktu masih kecil belum ngerti kan gitu, masih dibawa kemana-mana, kalau kerja tuh ikut. Apalagi dulu waktu masih ASI kan, ya terus aja gitu, mau meeting kemana sama orang di mana ya harus ikut juga dibawa. Tapi sekarang ada waktunya, apalagi masa pandemi yang dia harus di rumah, saya harus keluar gitu. Memang di situ harus saya kasih pengertian bahwa memang Mas Bi, mama harus kerja gitu. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan mama. Nanti juga kalau kamu udah besar, kamu harus bermanfaat bagi orang banyak. Nah dari situ memang dari kecil saya udah tanamkan hal tersebut. Jadi alhamdulillah so far nggak pernah ada yang saat mau pergi terus dia yang kayak nangis meronta-ronta gitu. Alhamdulillah sampai saat ini enggak. Paling kalau kayak udah kelamaan perginya baru nanti dia video call terus ya mama di mana gitu. Terus yang kayak oke, saya harus balik gitu, kayak itu saya memang mengatur waktu sendiri bahwa memang ini waktunya udah harus balik untuk anak gitu. Atau kadang kalau di jalan tuh dia yang itu ya nih papa udah mau pulang kok gitu kan, papanya nyetir gitu, papa ngebut gitu. Nah, ada hal-hal seperti itu, memang itu dilema seorang ibu pasti gitu. Tapi saya percaya kalau misalnya anaknya dikasih pengertian, insya Allah pasti mereka juga akan ngerti. Nah itu yang penting, memang menjadi ibu rumah tangga yang multitasking ini tidak hanya bisa mengerjakan juga, tapi juga bagaimana komunikasinya yang efektif ke suami dan anak-anak gitu ya dok ya? Intinya sih memang di komunikasi
edukasi, bagaimana kita terus menanamkan hal-hal yang memang menurut kita mereka harus ngerti dan paham, dan saya rasa kalau misalnya memang alasannya logis mereka akan paham. Seperti anak saya juga, oke, berarti mama harus kerja, mama harus cari uang gitu, mama harus bermanfaat untuk banyak orang di luar sana, tanggung jawab mama besar. Akhirnya lama-lama terbentuk pemahaman sendiri di pikirannya. Oke, Dok, tapi kan sebagai manusia pasti ada dong di satu waktu kita ngerasa stres gitu ya karena beban, mungkin karena pekerjaan, usaha kita, atau kemudian urusan rumah tangga, pasti ada satu titik di mana kita merasa stres, entah itu karena deadline atau hal lainnya gitu. Nah, biasanya kalau ada merasa seperti itu, apa sih yang dilakuin, Dok, untuk kemudian release the stress supaya tetap being cheerful di hadapan suami dan anak-anak dan keluarga gitu? Kalau dibilang pasti ada nggak, of course pasti ada gitu ya. Kayak nggak mungkin kalau hidup terlihat tenang-tenang dan baik-baik saja. Pasti ada kendalanya. Atau pasti ada rasa di mana apalagi ketika usahanya semakin berkembang, di situ kita merasa aduh ini bebannya semakin banyak, itu pasti ada. Nah justru di sini sebenarnya challenge-nya adalah bagaimana kita sebagai perempuan itu kita bisa memanage emosi kita dengan baik. Karena yang kita tahu biasanya perempuan kan lebih kebawa perasaan, lebih sensitif, lebih baper. Nah di situ memang nggak bisa, berarti kita harus profesional. Dulu sebenarnya saya seperti itu tuh awal-awal bangun bisnis gitu. Terus suami bilang nggak bisa, kamu harus profesional. Kalau ada masalah sama si A nggak bisa dibawa ke si B, si C dan seterusnya. Harus profesional. Oke, dari situ saya harus mikir, oke berarti saya harus manage emosi saya. Gimana caranya ketika ngerasa capek, nggak mood, ya balik lagi harus seperti itu lagi gitu. Dan saat itu paling yang saya lakukan kalau misalnya untuk saat ini ya, ngerilisnya dengan cara mungkin main dengan anak, punya waktu me time. Nah, mungkin lebih kayak gitu tuh udah cukup merilis beban-beban di pekerjaan gitu. Oke, berarti kalau pas lagi ada beban berat gitu ya, coba main sama anak itu akan menghilangkan stresnya gitu ya. Iya, tapi makin di sini bukan hanya fisik ya, balik lagi bukan hanya fisik sebagai seorang ibu, tapi bagaimana secara pikiran dan hati itu benar-benar hadir untuk mereka. Karena sering juga gitu ya, udah oke, mau stress release nih, mau main sama anak gitu. Tapi ternyata pas lagi main sama anak kepikiran, aduh kerjaan itu tadi gimana ya. Nggak all out gitu ya. Iya, benar-benar di manage dengan baik dan semuanya harus profesional. Once kita udah memutuskan sebagai ibu rumah tangga tapi juga sebagai entrepreneur atau working mom, ya berarti kita harus profesional menjaga pikiran dan hati kita ketika dibutuhkan di satu sisi ataupun dibutuhkan di sisi lainnya, ya kita harus profesional ada dan hadir di tempat tersebut. Oke, sangat luar biasa ini. Wah, beruntung sekali ini ya keluarganya. Wah, sangat bijak sekali. Nah, berarti ada nggak sih, Dok, kemudian setting the time untuk quality time bareng sama keluarga gitu? Bener-bener, seminggu sekali atau berapa hari sekali, jam segini, hari ini, di waktu ini kita harus ngumpul gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya karena waktu kerja saya sendiri adalah fleksibel, saya bukannya office hour dari Senin sampai Jumat, bukan seperti itu. Jadi saya family time saya mungkin kalau orang-orang kan biasanya di Sabtu Minggu, weekend gitu. Nah, kalau saya kebetulan nggak seperti itu. Family time saya itu bisa kapan aja. Karena mungkin juga weekend kalau misalnya memang ada hal penting saya kerja, bisa juga dibutuhkan saya kerja. Ataupun weekdays juga sebaliknya. Jadi family time-nya nggak ada waktu-waktu tertentu khusus seperti itu. Tapi memang kalau ketika kosong, karena jadwal kan nggak bisa dipastiin ya, kalau untuk saya pribadi agak sulit gitu. Jadi kalau misalnya ketika ada waktu kosong, udah sebisa mungkin fokusnya nomor satu adalah waktu untuk anak. Sekedar ngajak mereka main di playground aja, atau misalnya jalan-jalan kayak pandemi kan kita juga terbatas ya, nggak bisa kemana-mana. Sekedar muter-muter aja di mobil, ngeliat jalan-jalan di Jakarta, itu juga anak-anak juga udah happy gitu. Jadi untuk yang penting sebisa mungkin begitu ada waktu kosong, fokusnya buat anak, buat suami, buat keluarga gitu. Wah, sangat luar biasa. Fokus ke anak, suami, dan juga keluarga. Oke, Dok, ini terakhir nih. Di momen spesial hari ini, Hari Kartini, 21 April gitu ya. Apa sih yang ingin Dr. Oktri sampaikan ke seluruh perempuan yang ada di Indonesia supaya ya sedikit banyak bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Dr. Oktri, bisa memanage semuanya dengan baik, menjadi salah satu sosok perempuan inspiratif yang super multitasking, yang ini diharapkan oleh semua orang di Indonesia. Gimana nih, Dok? Yang pertama sih mungkin kalau dari saya tipsnya adalah selalu berpikir positif gitu. Karena balik lagi perempuan ini biasanya terbawa dengan perasaan, suka baper, terus suka prepare for the worst gitu. Padahal sebenarnya
kita tuh nggak hanya harus selalu mikir yang terburuk loh, yang terbaik juga insya Allah akan datang buat kita. Jadi kita juga harus prepare for the best gitu. Jadi selalu berpikir positif karena insya Allah hal-hal baik akan datang dengan sendirinya gitu. Terus yang kedua mungkin percaya sekecil apapun yang kita lakukan insya Allah akan berdampak besar bagi orang banyak. Jadi kalau misalnya hari ini kita memutuskan bahwa oke, kita sebagai ibu rumah tangga, jadi bagaimana caranya kita bukan hanya sebagai wanita itu bukan hanya bermanfaat hanya untuk lingkungan keluarga, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan hari ini balik lagi bukan hanya bermanfaat untuk diri kita dan keluarga, tapi juga bagaimana caranya kita sebagai perempuan juga dapat bermanfaat untuk orang banyak. Wah, sangat luar biasa Dr. Oktri. Aku mau kasih applause dulu ya, nggak bisa standing ovation ya. Terima kasih Dr. Oktri sudah berbagi bersama kami pagi hari ini, diganggu waktunya pagi-pagi, menginspirasi untuk kita semuanya. Pokoknya sukses terus dan lancar terus usaha dan juga keluarganya. Salam untuk Pak suami di rumah dan juga anak-anak di rumah. Terima kasih Dok, selamat kembali berpuasa. Selamat pagi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, perempuan multitasking. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April, yaitu perempuan multitasking. Ini menjadi PR besar untuk semua wanita atau perempuan, apalagi di masa pandemi ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, aduh gimana nih, pekerjaannya banyak banget nih masa pandemi, harus ini, harus itu, gimana cara baginya, challenge-nya, segala macam. Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Erika Kamaria Yamin, MPSI Psikolog dari ID Plus Growing Center. Selamat pagi Miss Erika, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, sehat, saya baik. Sehat ya, oke, selalu sehat untuk berbincang-bincang ya di Bincang Sehati ya Miss ya. Oke Miss, hari ini kan Hari Kartini, aku mau ngucapin dulu nih selamat Hari Kartini untuk Miss Erika. Selamat Hari Kartini juga untuk seluruh perempuan di Indonesia. Ya, oke Miss. Nah, ini kan tema kita hari ini adalah perempuan multitasking. Nah, sebelum kita ngomongin multitaskingnya, ini kayaknya mudah diucapkan tapi kayaknya berat nih ya esensinya ya. Oke, sebenarnya yang dimaksud dengan perempuan sejati gitu ya, kalau kita ngomongin di Indonesia ini yang seperti apa sih? Apakah selalu dikaitkan dengan orang timur atau adat, budaya segala macam, gimana sih Miss? Oke, jadi kalau kita lihat dari bentuk katanya sendiri, perempuan itu kan dari kata empu gitu ya, yang maknanya itu adalah tempat yang dihormati gitu. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, sejatinya kan semua orang itu lahir dari seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu adalah seorang ibu kayak gitu ya. Jadi memang sudah selayaknya bahwa perempuan itu menjadi sosok yang dihormati. Oke ya, karena bagaimanapun kita tidak akan bisa melihat dunia yang indah ini kalau tidak dilahirkan dari sosok perempuan, yaitu ibu kita ya. Oke, nah ini Miss, yang menjadi kemudian sering terjadi ya di masyarakat kita, kalau kita mau coba comparing gitu ya antara pria dan juga wanita, ini katanya wanita ini sosok yang lebih organized dan multitasking. Kalau cowok kayaknya ya tahulah ya, walaupun kita tidak bisa full judgment bahwasanya semua cowok itu disorganized dan nggak multitasking, tapi mostly katanya yang terjadi di masyarakat adalah perempuan itu lebih organized dan multitasking. Bener gitu atau sebenarnya ya depend on the person gitu? Oke. Balik lagi kalau menurut saya itu depend on the person Mas. Jadi perempuan ada yang rapi, ada yang organized, yang enggak juga ada kayak gitu. Begitupun dengan laki-laki. Jadi sebenarnya tentang terkait dengan organized dan multitaskingnya ini nggak melulu terkait dengan gender kayak gitu. Kalau dari pendekatan MBTI gitu, Myers-Briggs kan kita kenal bahwa ada tipe yang judging dan ada juga yang perceiving. Kalau yang judging itu memang mereka yang lebih rapi, lebih planning, lebih organized gitu. Sementara kalau perceiving itu mereka yang tipe lebih go with the flow, lebih spontan, lebih fleksibel gitu. Dan itu nggak
nggak melulu terkait dengan gender seperti itu, Mas. Oke, tidak based on gender gitu ya, tetap kembali ke orangnya masing-masing. Tapi biasanya nih, kalau secara umum, ini kan Miss Erika juga seorang perempuan, kan saya bukan gitu ya. Nah biasanya nih, yang paling diprioritaskan oleh seorang perempuan dalam kehidupannya itu apa sih, Miss? Oke, mostly sih biasanya tentang keluarga ya, Mas ya. Karena meskipun sekarang saya lihat nih di generasi milenial itu ya, dari bapaknya, ayahnya, suami-suami itu sudah mulai setara gitu ya, sudah mulai mau terlibat juga di rumah tangga, di pengasuhan anak. Tapi tetap saja peran utamanya itu biasa dipegang oleh sang ibu atau seorang perempuan gitu. Jadi menurut saya biasanya yang paling di-concern oleh seorang perempuan itu meskipun bekerja, ibu rumah tangga gitu, pasti utamanya adalah keluarga ya. Gitu. Oke, berarti memang keluarga gitu ya. Tapi biasanya nih, kan ini fokus utamanya ke keluarga. Tapi kalau tadi kan fokus utama gitu ya, prioritasnya. Nah sekarang kalau ngomongin masalah terbesarnya, ini kan kadang-kadang wanita agak susah ditebak gitu ya, susah ini lagi ngapain sih atau apa gitu kan gitu ya. Apa sih yang dipikirin, emosinya lagi apa gitu. Kadang-kadang ya unpredictable gitu. Nah sebenarnya masalah apa sih yang biasanya secara umum gitu ya wanita anggap ini menjadi masalah terbesar gitu kan dalam kehidupan mereka itu, Miss? Oke. Balik lagi seperti tadi dari fokus utamanya bahwa wanita itu biasa lebih concern ke keluarga. Jadi terkait dengan keluarga itu juga yang bisa menjadi masalah bagi seorang wanita ini nih gitu. Baik wanita ini dia sudah memutuskan untuk full jadi ibu rumah tangga maupun sudah menjadi ibu bekerja kayak gitu. Nah, keluarga ini nih menjadi salah satu sumber masalah yang biasa bisa dikhawatirkan oleh seorang wanita ini. Apalagi kalau dari topik kita hari ini gitu ya, wanitanya ini sambil bekerja, perempuannya ini sambil bekerja gitu, ibu bekerja. Nah pasti masalahnya itu muncul dari gimana ya membagi perannya nih. Di satu sisi nanti harus bekerja secara profesional, tadi seperti dokter Gigi Oktri cerita, tapi di satu sisi lain keluarga juga memanggil gitu ya, membutuhkan kehadiran sang perempuan ini dalam keluarga. Mungkin pembagian peran, bagaimana mengefektifkan waktu, sumber daya, dan energi untuk menjalani kedua peran tersebut gitu, yang bisa menjadi sumber masalah bagi seorang perempuan ini. Oke. Kalau kita lihat ya Miss ya, ini kan sosok perempuan sebenarnya sosok yang sangat luar biasa. Ada yang bilang ngurusin rumah tangga aja, ngurusin masak, ngurusin ini gitu kan. Padahal sebenarnya perannya sangat luar biasa. Dan akhirnya ya mau tidak mau di masyarakat kita sering mendengar bahwasanya sosok perempuan ini dianggap sebagai sosok yang lemah seperti itu ya. Nah bagaimana tanggapan Miss Erika kalau ada yang mengatakan bahwa sosok perempuan adalah sosok yang lemah gitu? Oke, memang kadang-kadang kalau kita melihat urusin rumah tangga aja terlihatnya sepele sebenarnya ya, tapi ketika dikerjakan nggak segitunya loh kayak gitu. Nah kalau tentang ngomongin apakah perempuan ini adalah sosok yang lemah, memang kalau kita lihat by nature gitu ya, biasanya ya secara ukuran tubuh dan kekuatan fisik memang laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan kayak gitu, biasanya seperti itu. Nah, tapi sekarang ini sudah semakin banyak hal yang sama-sama bisa dilakukan baik oleh si laki-laki maupun si perempuan. Dan tadi nih perempuan itu memang kelihatan pekerjaannya sepele nih di rumah tangga, tapi sebenarnya itu banyak sekali hal-hal detail dan mungkin permasalahan-permasalahan kecil gitu ya yang terlihat ditemukan sehari-hari, terlihat sepele, tapi sebenarnya kalau nggak diselesaikan bisa memicu konflik yang lebih gede kayak gitu. Jadi nampaknya kurang tepat ya kalau misalnya disebut perempuan itu adalah sosok yang lemah gitu, karena sudah banyak juga perempuan ini bisa melakukan tugas-tugas laki-laki seperti itu. Oke, tapi apakah kemudian ini ada hubungannya nggak, Miss? Kenapa akhirnya muncul ya pandangan bahwasanya sosok perempuan ini adalah sosok yang lemah? Apakah gara-gara mungkin adat istiadat budaya kita sebagai orang ketimuran yang menganggap bahwasanya laki-laki lebih di atas daripada perempuan sehingga akhirnya muncul seperti itu? Dan apakah kemudian perilaku kita, sosok kita, kepribadian kita, kuat atau lemahnya kita perempuan gitu ya, itu juga tergantung pada bagaimana adat budaya yang dibentuk kepada si perempuan ini sendiri gitu, Miss? Iya sih, memang kalau ngomongin soal tradisi, adat istiadat budaya, ya memang ada pengaruhnya dari situ juga.
juga kayak gitu. Kalau dulu kan memang pembagian tugas antara suami istri atau antara seorang ayah dan ibu itu kan sangat jelas gitu ya, hitam putih banget. Kalau ayah si suami tugasnya ya udah mencari nafkah, bekerja, keluar gitu. Sementara si ibu si istri ini tugasnya adalah di dalam di rumah, mengurus rumah tangga dan mengurus anak gitu. Sehingga sebagian besar secara finansial perempuan ini tergantung dari suaminya gitu. Tapi kalau kita lihat di era sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi gitu. Sudah banyak kok suami istri yang mereka sama-sama menjadi tulang punggung keluarga gitu, sama-sama mencari nafkah gitu. Bahkan ada juga sekarang istri-istri yang memang secara karir, secara penghasilan itu sudah lebih baik daripada sang suaminya seperti itu. Jadi memang dulu ada anggapan seperti itu dan bisa jadi masih terbawa sampai sekarang gitu ya. Kalau orang ngomong kan memang sudah kodratnya lah sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu yang harus ngurusin rumah tangga kayak gitu. Padahal sebenarnya sudah tidak lagi sih sekarang gitu. Oke, berarti sudah setara gitu ya gendernya, kesetaraan gendernya sudah setara lah, pokoknya udah equal semuanya gitu. Nah, ini ada juga nih Miss anggapan di masyarakat kita. Nah, ini tolong diluruskan ini benar atau enggak gitu ya. Enggak tahu ini mitos atau fakta. Pria berpikir dengan logika, perempuan dengan perasaan. Nah, jadi akhirnya banyak ketika kita melihat oh perempuan sering nangis karena main perasaan. Kalau laki-laki enggak, karena logika. Gimana tuh? Oke, ini menarik banget sebenarnya Mas Kaden nih, karena saya pernah dengar ada hasil survei gitu ya yang bilang bahwa sebenarnya ini balik lagi nih nggak tergantung soal gender perempuan atau laki-lakinya gitu ya. Karena dari hasil survei ini memang menyebutkan bahwa hampir lebih dari 60% masyarakat Indonesia, orang Indonesia ya, itu cenderung mengambil keputusan dengan perasaan. Kayak gitu. Jadi memang ini mungkin lebih terkait ke budaya kita, di mana kan kita budaya ketimuran, menjaga keharmonisan seperti itu, yang mengedepankan kebersamaan. Jadi ketika berpikir, ketika mengambil keputusan, jangan sampai deh yang bikin ribut-ribut, jangan sampai deh yang menimbulkan gesekan kayak gitu ya. Jadi balik lagi ini sebenarnya nggak related hanya perempuan saja loh gitu. Tapi memang di Indonesia ini sebagian besar orang itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sisi perasaan itu kayak gitu. Oke, berarti azasnya pakai azas nggak enak gitu ya Miss ya. Karena kan kalau gini takut nggak enak sama dia. Oke, nanti Miss Erika kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Challenge-nya apa aja dan gimana sih caranya supaya kita tetap bisa menjadi seorang perempuan yang multitasking, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Miss ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan kayaknya sekarang agak ribet gitu ya sama urusan rumah tangga, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Nah, Anda boleh menghubungi kami dan tanya-tanya sama Miss Erika di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini perempuan multitasking. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Miss Erika Kamaria Yamin, MPS Psikolog dari Ide Plus Growing Center. Oke, Miss Erika, kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya mungkin hampir sama gitu ya dengan bahasan kita yang sebelumnya, tapi aku ingin make sure lagi nih Miss. Kan katanya perempuan itu orang yang lumayan sensitif juga dan bergantung sama pria gitu. Nah, kembali lagi, apakah ini ya tergantung pada budaya kita yang tadi disebut ketimuran dan hanya terjadi di negara-negara timur gitu ya, atau juga terjadi di negara lain, negara barat gitu yang mostly penduduknya lebih moderat gitu kan, atau gimana sih? Oke. Iya, ini memang pandangan-pandangan yang dulu kerap kita dengar gitu ya, dan memang seperti yang tadi sudah kita bahas gitu, kalau dulu memang garisnya itu tuh hitam putih banget gitu, terutama di budaya ketimuran gitu di Indonesia seperti itu. Sementara kalau misalnya di luar, di barat itu mereka sudah lebih bebas kayak gitu ya, dan sudah lebih setara gitu, dan itu
Itu pun yang terjadi di kita sekarang sebenarnya. Sebenarnya itu sekarang pun laki-laki, perempuan, suami, istri di rumah tangga, di pekerjaan itu mereka sebenarnya sudah saling berbagi tugas, baik perempuan maupun laki-laki sudah sama-sama bisa mengerjakan tugas yang sama seperti itu. Oke, berarti apakah ini indikasi bahwasanya perempuan bisa kok menentukan jalan hidupnya sendiri gitu? Oh iya, betul sekali, betul sekali. Oke ya, berarti memang ini menjadi satu indikasi bahwasanya sekarang perempuan tidak hanya bergantung pada pria saja, tapi juga perempuan tetap bisa menemukan dan menjalani kehidupannya sendiri gitu ya. Oke Miss, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, kita akan coba bacakan ya. Ini dari @dwinur Cahyati. Saya ibu tunggal dengan 3 anak, usia saya 43 tahun. Oke. Saya belakangan ini merasa sangat capek sama rutinitas karena harus mengerjakan semuanya sendiri. Kadang saya nangis, tapi nggak mau kelihatan anak-anak. Gimana cara mengatasinya ya? Wah, ini kayaknya yang dialami oleh Ibu Dwi ini agak lumayan banyak dialami oleh sejumlah wanita di Indonesia ini ya, Miss ya. Gimana nih, Miss? Ya, ini pasti kondisi yang sulit ya, apalagi ini kan posisinya adalah ibu tunggal di mana peran keduanya itu mencari nafkah dan juga mengurus anak dan rumah tangga, itu semua harus dilakukan sendiri. Jadi memang wajar banget jika lelah, burnout itu terjadi seperti itu. Nah, kalau boleh saran, sebaiknya memang kita boleh terbuka gitu ya untuk Ibu Dwi gitu ya, untuk meminta bantuan dari pihak lain seperti itu, misalnya dari anggota keluarga lain seperti itu, mungkin bisa diajak untuk membantu juga, terutama misalnya membantu di rumah tangga, membantu merawat anak seperti itu. Dan untuk anak-anak sebenarnya juga bisa kita berikan tanggung jawab di rumah kayak gitu masing-masing ya, gitu. Misalnya mereka membantukan urusan rumah tangga, membantu beresin rumah gitu, sehingga paling tidak beban kita tuh sudah dibantu oleh orang lain dan anak-anak ini juga. Dan anak-anak sedari dini mereka juga sudah belajar yang namanya tanggung jawab gitu. Mereka sebagai penghuni rumah, sebagai anggota keluarga, mereka pun juga punya bagian, punya tanggung jawab di situ seperti itu. Dan memang ketika merasa lelah gitu ya, ketika merasa burnout seperti itu, memang cari waktu dulu untuk bisa meredakan emosi yang dirasakan itu gitu. Baik kalau misalnya dengan menangis itu bisa bikin lega gitu ya, silakan gitu. Atau misalnya memang mencari orang gitu yang bisa dipercaya, yang netral untuk berbagi, untuk cerita kayak gitu apa yang dirasakan. Karena dengan cerita itu biasa bisa meringankan lebih dari 50% beban yang dirasakan kayak gitu. Jadi kalau saran dari saya sih jangan ragu untuk meminta bantuan ya gitu dari pihak manapun. Oke, jangan kemudian kita terus berpikir bahwasanya menangis itu lemah gitu ya. Menangis juga kadang-kadang bisa merilis the stress, atau kemudian kalau tadi Miss Erika sebutkan berbagi sama orang. Dan kita harus selektif banget untuk memilih orangnya. Jangan sampai orang yang kita ajak curhat ini orangnya kompor gitu ya, ember gitu, malah jadi akhirnya ngompor-ngompor malah jadi panas gitu ya. Nggak bisa jaga rahasia juga gitu ya. Jadi harus benar-benar pintar memilih orang yang kita curhatin seperti itu. Karena kadang-kadang wanita ini mereka sebenarnya ya ketika curhat mereka nggak butuh solusi, hanya ingin didengar. Nah seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dwi dan tetap semangat bersama dengan anak-anak ya. Oke, Miss, kalau kita ngomongin tentang perempuan nih, seperti tema kita hari ini, bisa nggak sih, mungkin nggak sih semua wanita, khususnya di Indonesia gitu ya, ini bisa multitasking, ngerjain ya ibu rumah tangga gitu kan, kemudian jadi guru online mungkin sekarang gitu kan. Kalau dulu kan mungkin ya istilahnya ya kalau ada orang desa, orang kampung gitu ya, istilah zaman bahala, seorang perempuan itu tugasnya ya sumur, dapur, kasur gitu kan. Nah, apakah lebih dari itu juga bisa semuanya gitu? Iya. Sebenarnya ini kembali lagi ke kondisi dari masing-masing perempuan ini, Mas, gitu. Perlu kita lihat bagaimana kondisi keluarga dari setiap perempuan ini dan juga bagaimana support system yang ada seperti itu. Karena untuk bisa menjalani multi peran seperti Dokter Gigi Oktri juga cerita gitu ya, bagaimana menjadi entrepreneur, juga habis itu menjadi ibu dari 2 orang anak, menjadi ibu rumah tangga, itu kan butuh support system yang cukup baik gitu kan. Kadang-kadang memang ada perempuan-perempuan yang cukup beruntung gitu, punya support system yang baik, keluarga mendukung gitu ya, dan mereka pun bisa menjalani berbagai peran yang ada gitu. Tapi mungkin ada yang tidak seberuntung itu kayak
kayak gitu. Jadi memang ini balik lagi sih ke kondisi dari masing-masing perempuan ini, dari aspirasi masing-masing perempuan ini sebenarnya mereka mau menjadi apa sebenarnya kayak gitu. Kalau memang aspirasinya ya saya mau mendedikasikan diri saya full untuk keluarga, full untuk anak-anak gitu, itu juga nggak apa-apa kayak gitu sebenarnya. Jadi balik lagi sih ke bagaimana kondisi aspirasi dari masing-masing perempuan ini. Nah, oke. Ketika ada satu kondisi nih, Miss Erika, di mana perempuan ini multitasker banget nih gitu ya, semuanya bisa dilakuin sendiri. In the end of the day-nya ternyata nih perempuan terlalu mandiri gitu, sehingga akhirnya mereka merasa I can live myself gitu, sehingga mereka kayak nggak, oke, I don't need a companion gitu. Mereka nggak butuh pendamping gitu. Nah, sebenarnya kalau akhirnya muncul fenomena seperti ini, gimana tanggapan Miss Erika? Oke. Menurut saya nggak apa-apa sih, karena itu balik lagi ke aspirasi dan ke pilihan hidup dari masing-masing perempuan ini kayak gitu kan. Kalau memang merasa bahwa ya udah saya menjalani hidup sendiri nih gitu, saya udah bisa mandiri gitu kan, menentukan pilihan sendiri, dan mungkin memang memilih untuk tidak berpasangan seperti itu, ya nggak apa-apa ya, maksudnya kita hargai juga pilihan-pilihan aspirasi seperti itu kayak gitu. Karena kan kalau misalnya seorang perempuan itu dia memilih untuk berpasangan, untuk menjalani kehidupan pernikahan gitu kan, itu kan adalah satu pilihan gitu ya, satu babak baru dari kehidupan lagi gitu ya, yang memang butuh nanti banyak komitmen kayak gitu, bagaimana bisa bersama gitu ya, bisa saling memahami dengan pasangan kayak gitu kan. Nah itu another step lagi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi memang sebelum memasuki dunia pernikahan atau sebelum berpasangan, bisa mandiri, bisa puas dengan diri sendiri, itu sebenarnya sudah sangat baik sih gitu. Nanti pilihan mau berpasangan atau enggak, menurut saya sih itu memang kebebasan masing-masing perempuan untuk menentukan jalan hidupnya mereka. Oke, apalagi kalau kita lihat seperti di kota-kota besar, ya kayak Jakarta gitu ya, dan beberapa kota besar lainnya, kita melihat bagaimana seorang wanita karier ini menjadi sangat luar biasa mandiri gitu ya. Sehingga mereka merasa ya udah, I can live myself, so I don't need companion gitu. Oke, nah pertanyaannya untuk orang-orang yang perempuan yang sangat luar biasa multitasking dan mandiri ini, ada nggak sih Miss titik ya sama aja seperti perempuan dan manusia lainnya, mereka ada pernah di titik di mana mereka down atau stres banget dan ngedrop banget gitu? Menurut saya itu pasti ada ya, karena setiap manusia, setiap orang, perempuan maupun laki-laki dalam menjalani kehidupan pasti kan banyak perubahan, akan banyak tantangan gitu ya, sehingga wajar banget ketika ada satu titik di mana kita semua bisa aja merasa lagi down banget, lagi capek banget, lagi burnout banget kayak gitu. Jadi itu sih hal yang sangat wajar sekali dalam kehidupan menurut saya, baik wanita yang mereka berpasangan gitu, menikah gitu ya, maupun perempuan yang memilih untuk mandiri, semua itu wajar mungkin mengalami ada titik-titik terendah dalam hidup mereka. Ada titik terendah dalam hidup mereka. Ya ini menjadi mungkin titik untuk lebih evaluasi diri, kemudian replanning the life gitu ya. Kayaknya mapping ulang deh, ini kayaknya mau kemana ke depannya gitu. Karena kan ya namanya kita hidup pasti ada stop and go-nya gitu ya. Ada waktu kita go, ada waktu kita stop gitu kan. Sama halnya dengan kehidupan, kita juga ada waktu pause life untuk oke, lihat ke belakang, flashback, oh gitu. Akhirnya kita ke depan tahu caranya seperti apa. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa aja sih yang harus ditanamkan gitu ya kepada setiap perempuan untuk bisa menjadi seorang perempuan yang multitasking gitu. Apa aja yang harus di-prepare, atau sebenarnya tidak hanya prepare aja tapi juga lebih ke kondisi psikologisnya, apa yang harus ditanamkan ke dalam pikiran kita, jiwa kita untuk bisa menangani semuanya dan kita menjadi perempuan yang multitasking, tidak hanya untuk sombong-sombongan, nih aku bisa multitasking loh, tapi lebih kepada esensi manfaatnya menjadi seorang perempuan multitasking nih Miss. Iya. Mungkin kalau dari multitasking ini menurut saya yang lebih tepat bagi seorang perempuan itu adalah multi peran ya, karena perannya itu kan yang kita mainkan gitu. Ketika misalnya seorang perempuan ini dia bekerja di pekerjaan, ya dia menjalani pekerjaan profesinya itu sebagai seorang profesional gitu. Misalnya saya sebagai seorang psikolog, tadi ada dokter gigi Okri sebagai seorang dokter gigi seperti itu. Dan ketika di rumah gitu kita menjalani peran sebagai ibu, sebagai seorang istri, mungkin kalau ada orang
masih ada orang tua, kita sebagai seorang anak seperti itu. Jadi perannya ini nih yang harus dimainkan seperti itu. Dan tadi kalau mengutip kata-kata dari Dr. Gigi Oktri adalah bagaimana kita bisa membawa dampaknya tentu saja dampak yang positif bagi semua orang yang berinteraksi dengan kita gitu. Ketika kita menjalankan peran kita di pekerjaan gitu ya, ingat bahwa kita punya mimpi, kita ingin memberikan dampak positif bagi orang-orang yang berhubungan dengan kita gitu. Dan ketika di rumah, di keluarga, kita pun tetap ingin memberikan dampak positif bagi anak, bagi pasangan, bagi keluarga kita seperti itu. Jadi yang ditanamkan adalah ketika memang kita menjalankan berbagai peran ini, tujuannya itu sebenarnya tujuan yang baik, yaitu memberikan dampak yang positif seperti itu. Nah, dan seni memainkan peran ini gitu. Mungkin ada perempuan yang ketika di pekerjaannya dia adalah seorang punya jabatan yang tinggi gitu ya, mungkin bos kayak gitu ya. Nah, ketika di rumah ya peran itu harus ditanggalkan seperti itu. Kembali lagi ke peran dia sebagai seorang ibu, seorang istri seperti itu ya. Ketika berkomunikasi dengan anak, dengan suami, itu tentu saja nggak bisa gitu ya, kayak di kantor ngomong sama anak buah nggak bisa seperti itu gitu. Tentu saja peran ini yang mesti disesuaikan di mana si perempuan ini berada, sehingga dampak positif itu bisa tetap sampai nih ke semua orang yang berhubungan dengan si perempuan ini. Oke, ini sangat luar biasa ya, bagaimana kemudian semuanya harus ditanamkan hal-hal yang baik untuk menjadi seorang multitasker. Oke, nah tadi kan kita sudah membahas nih tentang perempuan yang multitasking, gimana caranya dan challenge-nya apa aja. Nah nanti di segmen terakhir Miss kita akan membahas gimana caranya menjadi seorang perempuan atau wanita yang bahagia gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini dalam rangka Hari Kartini 21 April, yaitu perempuan multitasking. Masih bersama dengan Miss Erika Kamaria Yamin, MPHC Psikolog dari Ide Plus Growing Center. Miss Erika, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips gitu ya yang bisa dilakukan oleh kaum wanita atau perempuan untuk menjadi wanita yang bahagia. Ya semoga ini bisa membantu ya gitu ya Miss ya. Kita lihat yang pertama, mencari kebahagiaan. Nah, cari kebahagiaan ini ya kan tadi kan konteksnya menjadi wanita bahagia, bukan berarti kita suruh nyari sendiri, tapi kayak menggali dalam diri kita mungkin ya Miss ya, untuk kira-kira apa nih yang bisa bikin kita bahagia gitu kali ya Miss ya, atau gimana nih? Ya, jadi tips yang pertama itu adalah kita mencari kebahagiaan dari hal-hal terkecil. Karena penelitian tentang kebahagiaan sendiri menyebutkan bahwa untuk bisa bahagia tidak perlu menunggu satu momen spesial dengan kadar kebahagiaan yang tinggi. Misalnya kayak kita tiba-tiba wow menang undian nih kayak gitu, itu kan sulit sekali terjadi ya, kapan terjadinya kayak gitu. Nah, tapi kita lakukan hal-hal kecil yang bisa memberi kita kebahagiaan, sparks joy istilah zaman sekarangnya kan kayak gitu. Nah, kalau kata pepatah kan sedikit demi sedikit ini lama-lama menjadi bukit gitu ya. Kalau kita dalam satu hari itu melakukan beberapa hal-hal yang bisa sparks joy, bikin kita senang, nah itu kan akan ada rasa bahagia terus nih terakumulasi dalam diri kita seperti itu. Oke ya, berarti galilah dari dalam gitu, karena kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Oke, yang kedua adalah sebarkan kebaikan gitu. Nah ternyata dengan kita berbuat baik, dengan mungkin tangan kita ada di atas, dengan at least ya sebarkan kebaikan, gak harus cost a lot gitu ya, maksudnya keluar banyak duit, tapi mulai dari senyuman, bagaimana kita merangkul orang-orang di sekitar kita, ini menjadi salah satu hal kebaikan yang bisa kita sebarkan, dan itu secara tidak langsung pengaruh ke psikis kita bisa menjadi lebih bahagia gitu nggak sih Miss? Iya benar banget Mas Raden. Jadi sebenarnya yang menyenangkan ketika kita melakukan kebaikan adalah kitanya yang sebagai si pemberi kebaikan ini yang langsung merasakan kebahagiaan itu gitu. Misalnya kayak kita nih ngasih makanan gitu ya, mungkin untuk kan sekarang lagi pandemik gitu ya, untuk mereka-mereka yang terdampak pandemik kita memberikan bantuan gitu, yang direct bener-bener langsung merasakan wah kayaknya ada rasa hangat kayak gitu di hati gitu ya, ada rasa happy, itu tuh kita yang memberikan loh sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk menyebarkan kebahagiaan gitu ya, karena kebahagiaan itu kan kayak lilin gitu ya, meskipun dibagi-bagi itu tidak akan habis seperti itu. Nah, sangat luar biasa ya. Oke, kita lanjut yang ketiga.
jauhi hal negatif, apalagi kalau sekarang nih Miss. Mungkin ya masa pandemi stresornya banyak. Terus kita juga belakangan ini juga sering mendengar ya pertemanan yang toksik gitu atau lingkungan yang toksik gitu. Nah, ini menjadi penting untuk kita menjauhi hal negatif ya untuk kemudian bisa meng-create happiness dalam diri kita. Gimana nih? Iya benar banget Mas Raden. Jadi apalagi zaman sekarang itu kan kita sangat terekspos dengan sosial media, Ya. dengan grup-grup seperti grup di WA gitu ya, di mana di sana informasi cepat sekali berseliweran gitu ya. Terlepas dari informasinya benar atau salah, tapi kalau misalnya itu adalah informasi-informasi yang negatif gitu, ketika kita mendengar hal itu kan sudah langsung terdampak nih kita secara psikologis seperti itu. Muncul perasaan mungkin jadi khawatir tiba-tiba, muncul perasaan marah, muncul perasaan takut dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya saat ini pun kita harus pintar memilah gitu ya. Kita pilah grup mana, komunitas mana yang perlu kita ikuti, akun-akun mana yang perlu kita follow seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal negatif, apalagi yang nggak perlu, yang nggak relate ke kehidupan kita, itu sebaiknya perlu disaring kayak gitu. Oke, urusi saja menjadi urusan kehidupan kita gitu ya Miss ya. Oke, selanjutnya lihat ke bawah gitu. Nah, terkadang kita butuh waktu juga untuk ya lihat ke bawah untuk lebih bersyukur kali ya Miss ya atau gimana nih? Iya gitu. Jadi saya tuh baru banget nih dapat pesan dari seorang teman saya gitu bahwa rasa bahagia, tidak bahagia itu muncul karena kita menolak untuk menerima kenyataan kayak gitu ya, karena sejatinya semua kenyataan, semua kondisi itu adalah netral gitu. Kalau tadi ngomong lihat ke bawah, pasti selalu ada orang yang posisinya di bawah kita, mungkin tidak seberuntung kita, tapi kalau kita melihat ke atas ya ada juga orang yang lebih bahagia atau yang lebih beruntung daripada kita seperti itu. Jadi memang ya pada saat ini kita berusaha untuk menerima segala kondisi kenyataan yang memang ada dan memang terjadi dalam hidup kita, mensyukuri semua hal gitu ya, baik kecil maupun besar yang ada dalam hidup seperti itu. Oke, bersyukur atas apa yang terjadi. Tidak akan ada yang abadi. Sometimes kita mungkin bahagia, sometimes ada waktu tidak bahagia. Itu tergantung pada bagaimana merespons hal-hal netral yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Miss Erika sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua perempuan wanita Indonesia pokoknya semuanya bahagia dan multitasking dengan semua pekerjaan yang ada. Dan sekali lagi selamat Hari Kartini untuk Miss Erika dan seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Terima kasih Miss Erika, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi Miss Erika. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlia Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.